Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalika Hamidah dengan NIM 1902901 dari Pendidikan Matematika kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika untuk materi kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dimana kode yang saya pilih yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dimana indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi dua bangun datar kongruen atau tidak. Yang kedua menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar yang kongruen. Yang ketiga menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Yang keempat mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak. Yang kelima menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Yang keenam menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, di mana peserta didik diharapkan dapat yang pertama yaitu mengidentifikasi dua bangun datar kongruen atau tidak jika diberikan beberapa bangun datar. Yang kedua yaitu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun datar yang kongruen. Yang ketiga yaitu menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak jika diberikan gambar beberapa bangun datar beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi dan besar sudutnya. Yang kelima yaitu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun datar yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun datar yang sebangun. Yang keenam yaitu menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Baiklah, untuk menunjang pembelajaran materi ini saya menggunakan media PKK yaitu papan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Alasan saya memilih media ini adalah alat dan bahannya mudah ditemukan, kemudian penggunaan media ini mudah dipahami oleh peserta didik. Tujuan dari penggunaan media ini adalah membantu peserta didik agar lebih mudah memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua yaitu membantu peserta didik agar lebih mudah dalam menentukan apakah dua buah bangun datar tersebut sebangun atau tidak. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik agar dapat menentukan apakah dua bangun datar kongruen atau tidak. Baiklah, sebelum melanjut ke penggunaan media ini, saya akan bahas tentang materi dari kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, yaitu dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua yaitu dua segitiga dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, kongruent adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya itu syarat-syarat kesebangunan bangun datar. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat-syarat kekongruenan bangun datar. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Yang pertama yaitu pada papan terdapat persegi yang berwarna kuning, di mana panjang sisinya yaitu 12 cm. Di sini saya memiliki dua buah persegi yaitu dengan ukuran yang berbeda yaitu berwarna biru dan berwarna hitam. Untuk mengetahui apakah persegi yang berwarna kuning ini kongruen dengan salah satu persegi ini, yaitu dengan cara jika salah satu persegi ini memenuhi persegi yang berwarna kuning ini, maka dia akan kongruen. Kita cobakan nih persegi yang berwarna biru. Karena persegi yang berwarna biru ini memenuhi persegi yang berwarna kuning, yaitu dengan memiliki panjang sisi yang sama 12 cm, sehingga dia kongruen. Sedangkan persegi yang berwarna hitam ini
lebih kecil dari persegi yang berwarna kuning, sehingga dia tidak kongruen, tidak memiliki ukuran yang sama. Untuk mengetahui apakah persegi yang berwarna hitam ini sebangun dengan persegi yang berwarna kuning, yaitu dengan cara membandingkan panjang sisi dari persegi berwarna hitam dan persegi berwarna kuning. Yaitu mana kita ketahui panjang sisi dari persegi yang berwarna kuning yaitu 12 cm dan persegi yang berwarna hitam yaitu 6 cm, sehingga panjang semua perbandingannya yaitu sehingga dapat kita bandingkan panjang sisinya 2:1. Karena semua sisinya berbanding 2:1, sehingga dua bangun datar ini sebangun. Yang kedua yaitu persegi panjang. Di sini saya juga telah memiliki dua buah persegi panjang, yaitu berwarna hijau dan berwarna coklat. Untuk mengetahui apakah persegi panjang yang berwarna merah ini kongruen dengan salah satu persegi panjang ini, yaitu dengan cara jika salah satu persegi panjang ini memenuhi persegi panjang berwarna merah ini, maka dia akan kongruen. Kita cobakan persegi yang berwarna hijau. Karena persegi yang berwarna hijau ini memenuhi persegi yang berwarna merah, maka dia kongruen dengan ukuran yang sama, yaitu lebarnya 12 cm dan panjangnya 18 cm, sama-sama 18 cm. Sedangkan persegi panjang yang berwarna coklat lebih kecil dari persegi panjang yang berwarna merah, sehingga dia tidak kongruen, tidak memiliki ukuran yang sama. Untuk mengetahui apakah persegi panjang berwarna coklat ini sebangun dengan persegi panjang berwarna merah ini, yaitu dengan cara membandingkan lebar dan panjangnya, dimana kita ketahui lebar persegi panjang berwarna merah yaitu 12 cm dan lebar persegi panjang berwarna coklat yaitu 6 cm, sehingga dapat kita bandingkan yaitu 2:1. Dan panjang dari persegi panjang berwarna merah yaitu 18 cm dan persegi panjang berwarna coklat yaitu 19 cm, sehingga dapat kita bandingkan yaitu 2:1. Karena kedua panjang dan lebarnya sama-sama memiliki perbandingan 2:1, sehingga dua bangun datar ini sebangun. Ketiga yaitu segitiga sembarang. Di sini terdapat segitiga sembarang yang berwarna putih, dan di sini terdapat dua segitiga sembarang yang berukuran berbeda, di mana terdapat berwarna merah dan berwarna coklat. Untuk mengetahui apakah segitiga berwarna putih ini kongruen dengan salah satu segitiga ini, yaitu dengan cara jika salah satu dari segitiga ini memenuhi segitiga berwarna putih ini, maka dia akan kongruen. Kita cobakan yaitu segitiga yang berwarna merah. Karena segitiga yang berwarna merah ini memenuhi segitiga berwarna putih dengan ukuran yang sama, yaitu panjang sisi miring sebelah kanannya 13 cm dan sisi bawahnya 14 cm dan sisi miring sebelah kirinya 8 cm, sehingga dua bangun ini kongruen. Sedangkan segitiga yang berwarna coklat memiliki ukuran yang lebih kecil dari segitiga yang berwarna putih, sehingga dia tidak kongruen. Untuk mengetahui apakah segitiga yang berwarna putih sebangun dengan segitiga yang berwarna coklat, yaitu dengan cara membandingkan sisi-sisinya, dimana kita ketahui sisi miring yang sebelah kanan memiliki panjang segitiga warna putih memiliki panjang 13 cm
sedangkan segitiga yang berukuran kecil 6,5 cm, dimana dapat kita bandingkan yaitu 2:1. Segitiga sedangkan sisi segitiga berwarna putih bagian bawah yaitu 14 cm, sedangkan yang berwarna coklat yaitu 7 cm. Jika kita bandingkan panjang sisi segitiga berwarna putih dan berwarna coklat yaitu 2:1. Untuk sisi miring sebelah kiri yaitu segitiga berwarna putih 8 cm, sedangkan segitiga berwarna coklat yaitu 4 cm. Jika kita bandingkan yaitu 2:1. Karena semua sisinya berbanding 2:1 sehingga dua bangun datar ini sebangun. Yang terakhir yaitu jajar genjang. Di sini terdapat pada papannya jajar genjang berwarna hijau, dan di sini terdapat 2 buah jajar genjang dengan ukuran yang berbeda. Untuk mengetahui apakah salah satu dari 2 jajar genjang ini kongruen dengan jajar genjang berwarna hijau, yaitu dengan jika salah satunya memenuhi jajar genjang berwarna hijau ini, maka dia akan kongruen. Kita cobakan yaitu dengan jajar genjang yang lebih besar berwarna oranye. Karena jajar genjang berwarna oranye ini memenuhi jajar genjang yang berwarna hijau, maka dua bangun datar ini kongruen dengan panjang sisi miringnya yaitu 12 cm dan panjang sisi atas dan bawahnya yaitu 16 cm. Sedangkan jajar genjang yang berwarna pink ini lebih kecil dari jajar genjang yang berwarna hijau, sehingga dia tidak kongruen karena tidak memiliki ukuran yang sama. Apakah dua jajar genjang ini sebangun? Untuk mengetahuinya yaitu dengan cara kita bandingkan kedua sisi dari jajar genjang ini, yaitu sisi-sisi yang berhadapan, yaitu yang pertama sisi miring dari jajar genjang ini, dimana jajar genjang yang berwarna hijau ini memiliki panjang sisi miring yaitu 12 cm, sedangkan yang berwarna pink yaitu 6 cm, sehingga dapat kita bandingkan yaitu 2:1. Sedangkan sisi atas bawahnya yaitu dari jajar genjang berwarna hijau yaitu 16 cm, sedangkan berwarna pink yaitu 8 cm. Jika kita bandingkan yaitu 2:1. Karena dua bangun datar ini memiliki panjang sisi yang sama, perbandingan panjang sisi yang sama yaitu 2:1, sehingga dua bangun datar ini sebangun.